Shalom adik-adik, kita bertemu kembali pada minggu hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kakak minta untuk adik-adik mengajak mama papanya untuk berada di sekitar adik-adik. Adik-adik juga boleh sambil persiapkan Alkitabnya supaya nanti ketika kita mau mendengar firman Tuhan, adik-adik gak harus mencari kesana Alkitabnya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri dan mengambil sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang lagi pujiannya dari awal dengan sikap yang lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa pembuka. Kakak minta semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan bersama-sama secara online untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan memberkati setiap kami, dan kiranya Tuhan puji-pujian kami berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sertai para pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik pasti masih semangat dan belum boleh duduk. Kita mau angkat pujian Allah Sanggup. Didengar
adik-adik, boleh kembali duduk lagi. Kita masih belum selesai memuji-memuliakan nama Tuhan. Kakak yakin adik-adik di rumah masih semangat. Kita mau angkat pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Oke adik-adik, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bang Adit. Sebelumnya adik-adik boleh persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya untuk hal yang ingin dicatat. Kita mau angkat pujian melayani. Semuanya juga sekali doa ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya pasti ya. Nah, adik-adik,
Abang Adit senang masih bisa melayani adik-adik melalui ibadah online pada hari. Sebenarnya sih Abang Adit pengen banget sebenarnya di tahun ini tuh pengennya ketemu gitu sama adik-adik dalam ibadah di gereja. Cuman ternyata Tuhan masih belum bisa mengizinkan kita untuk bertemu karena masih banyak ya ternyata virus-virus itu adik-adik. Tapi tetap ya adik-adik jaga kesehatan sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di gereja, kita ibadah sama-sama lagi. Pasti semuanya pada kangen kan untuk ibadah di hari Minggu. Nah adik-adik, Abang Adit, karena Abang Adit udah kangen banget untuk bisa ketemu adik-adik, Abang Adit bersyukur hari kita bisa bertemu di hari Minggu ini. Ayo kita siapin hati kita dengar-dengaran firman Tuhan ya. Abang Adit nanti mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang sangat baik, yang dia takut akan Tuhan. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berterima di surga, kami ucap syukur untuk hari Kau masih mengizinkan kami dapat bertemu Tuhan dalam media online ini. Tuhan berkatilah kami Tuhan, berilah kami Tuhan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah adik-adik sekolah minggu, biarlah Tuhan yang memberikan adik-adik sekolah minggu ketenangan dan juga kesiapan hati untuk dapat mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang berasal daripada-Mu, dan bila bisa firman-Mu itu bisa diterima dengan baik oleh setiap adik-adik guru dan di sekolah minggu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Oke, Abang Adit sekarang mau cerita, tapi sebelum kita cerita, ayo kita siapin apa? Alkitab kita. Nah, kita siapin Alkitab kita. Abang Adit hitung ya, karena Abang Adit tahu adik-adik bisa bergerak dengan cepat. Ya, kayak Abang Adit, mungkin Abang Adit sekarang udah umur sekian lah ya, nggak bisa bergerak cepat karena Abang Adit tuh gemukan. Sekarang adik-adik kita buka, kita siapin Alkitab kita. Abang Adit hitung 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya Alkitab udah di tangan ya adik-adik. Sekarang kita udah cepet ngambil Alkitabnya. Kita sekarang cepet-cepet juga buka Alkitabnya. Oke, Abang Adit juga deh gitu. Mana tahu nih ya, nanti ketika setelah pandemi ternyata ada lomba cerdas cermat Alkitab atau kuis Alkitab. Ada terkadang lomba yang bagaimana caranya membuka Alkitab ini dengan cepat. Jadi adik-adik harus pandai juga. Misalnya Matius di mana, Ibrani di mana, Mazmur di mana. Yang artinya adalah adik-adik supaya bisa cepat dan paham letak di mana kitab itu berada, adik-adik harus mulainya dengan rajin membaca Alkitab. Oke? Supaya adik-adik jago baca buka Alkitabnya. Nah, ayo adik-adik kita buka dari Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi ya, sebelum kita buka Alkitabnya, tolong ya. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai 5. 1, 2, 3. Ada yang udah ketemu? Siapa yang udah ketemu? Yes, Bang Adit udah ketemu. Oke, kalau sudah ketemu, ayo kita baca ayat Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Dengan judul perikop kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangun Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian yang dilakukan Ayub senantiasa. Wah, belum apa-apa kita udah diceritakan mengenai Ayub dan anak-anaknya. Anak-anaknya tuh ada banyak adik-adik. Sebelum kita mengenal berapa banyak anak-anaknya, Abang Adit mau kasih tahu nggak? Ayub itu adalah orang yang sangat-sangat baik. Adik-adik udah pernah dengar cerita Ayub atau udah pernah
dengar ceritanya atau nonton filmnya. Tahu nggak? Ayub itu terkenal karena dia saleh. Pertama dia saleh, kedua dia jujur, ketiga dia yang terutama sih sebenarnya dia takut akan Tuhan, dan keempat dia selalu menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik di sini siapa yang suka dengan kejahatan? Semuanya enggak kan? Karena Abang Adit percaya semuanya adalah anak Tuhan. Semuanya pasti anak Tuhan. Abang Adit percaya anak sekolah minggu GKP Tangerang adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, menjauhi kejahatan tuh banyak jenisnya kan? Kayak kita nggak suka dengan menjauhi, nggak suka mukul teman, nggak suka mengejek teman, itu contoh menjauhi kejahatan. Nah, selain itu berarti kan Ayub itu bapak yang baik banget. Selain itu Ayub itu juga dia pintar. Beliau pintar, dia memiliki bisnis yang banyak. Dia memiliki bahkan mungkin di zaman itu dia adalah seorang pengusaha yang sangat kaya dengan memiliki kekayaan berupa ada 7.000 kambing domba. Bayangin 1, 2, 3, 10 domba aja itu kan mungkin udah banyak ya. 10 domba, kalau adik-adik suka ada domba-domba atau kambing itu kan banyak. Ini bayangkan ada 7.000 domba, berarti Bapak Ayub harus memiliki tanah yang luas. Berarti dia memiliki pekarangan yang luas. Dia punya banyak lagi. Dia punya 3.000 unta, ya kan? Unta kan badannya besar. Kalau udah 3.000, berarti wah tambah lagi. Dia punya 500 pasang lembu. Dia juga punya berapa? 500 keledai betina. Nah, banyak banget ya adik-adik peliharaan ternaknya Bapak Ayub ini. Dia Bang Adit ya, dulu waktu pandemi kemarin Abang Adit pernah pelihara ayam, 30 ekor ayam. Itu rasanya Abang Adit ngasih makannya nih ya susah, karena harus potong-potong sayur, dan gak jarang kalau Abang Adit lagi buru-buru dan potong sayur habis itu berangkat kerja, itu gak jarang tangan Bang Adit kepotong. Gimana kalau misalnya banyak banget peliharaan Bapak Ayub ini? Berarti sangat-sangat sibuk ya adik-adik ya. Bapak Ayub ini adalah bapak yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Bapak Ayub ini karena dia takut akan Tuhan, dia juga pengen anak-anaknya itu hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya Bapak Ayub sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Nah, adik-adik di sini punya nggak temen yang saleh? Saleh itu takut akan Tuhan, yang dimana adik-adik melihat teman-teman adik-adik itu yang selalu mau makan, dimanapun mau makan berdoa, atau sering saat teduh, atau senang baca Alkitab, atau sayang sama papanya. Itu kan termasuk saleh kan? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, adik-adik pengen gak menjadi anak-anak yang saleh? Pasti pengen kan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pengen hidup saleh, ya contohlah Bapak Ayub ini. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Adik-adik harus belajar untuk hidup jujur, untuk hidup takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Yang paling penting adalah bagaimana adik-adik kesalehan itu dimulai dari hal-hal yang kecil aja. Hal yang saleh. Kalau adik-adik pengen menjadi anak yang saleh, itu dimulai dari berdoa, berdisiplin berdoa. Nah, kalau misalnya kita disiplin berdoa, kita kemudian sambil ditingkatkan dengan membaca Alkitab, otomatis adik-adik akan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan,
berarti adik-adik nanti kedepannya juga bisa lebih baik lah, ya kan, dalam nanti adik-adik di sekolah, adik-adik bisa berprestasi lebih baik lagi. Ketika adik-adik makin dewasa, nanti adik-adik mungkin masuk dunia kuliah, adik-adik akan semakin dipimpin oleh Tuhan, semakin saleh, semakin dipimpin oleh Tuhan, akan semakin banyak hal yang adik-adik akan lihat bahwa Tuhan menyertai adik-adik, seperti Bapak Ayub ini. Walaupun Bapak Ayub di tengah-tengah ceritanya dia akan terkena pencobaan dari jahat, tapi Bapak Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dia setia. Nah, dia tetap disertai oleh Tuhan hingga ketika Bapak Ayub nanti dikembalikan lagi kondisinya, dipulihkan, Bapak Ayub bahkan mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya, karena Bapak Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mau berusaha juga dan mau bangkit dan mau selalu hidup benar. Ya, jangan lupa kalau adik-adik mau seperti Bapak Ayub ini, kita harus belajar dari hal kecil. Kita harus rajin berdoa, kita harus kita harus berdoa, belajar disiplin baca firman Tuhan. Pasti kan kita jadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, jangan lupa untuk menghormati ayah dan ibu dari adik-adik. Jangan lupa sayangin terus mama papanya gitu kan. Kalau mama papanya bisa pulang kerja dipijitin gitu, biar seneng, biar yang tadi capek karena adik-adik baik, jadi mama papanya pun jadi terhibur ya, seperti itu. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap ini ya, rajin untuk berdoa dan baca firman Tuhan walaupun kita nggak bertemu di sekolah minggu. Oke, bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami boleh pelajari dari cerita tentang Bapak Ayub. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami boleh belajar dari Bapak Ayub untuk hidup saleh dalam takut akan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang saleh, yang hidup di dalam pimpinan teladan-Mu ya Tuhan Yesus. Pimpinlah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan ajarlah, tuntunlah kami Tuhan anak-anak-Mu hingga kami boleh semakin hari semakin diperlengkapi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pimpinlah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Di Jalanku Kudiring, Kidung Jemaat 408 ayat yang pertama. Yesus Tuhanku.
mau tutup ibadah ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami, yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.